jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema Ramadan, masalah bagi wanita. Bagus banget tadi penjelasan dari guru-guru kita. Nah, kita lanjutin lagi yuk jamaah yuk. Nih sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Ustadz, ini jamaah yang ada di rumah pengen, apalagi wanita pengennya itu puasanya 1 bulan full Ustadz. Tapi akhirnya mereka mikir gimana caranya biar 1 bulan full. Akhirnya mereka minum pil penunda supaya nggak datang bulan. Pil penunda haid. Pil penunda haid. Nah itu gimana Ustadz, hukumnya diperbolehkan apa tidak? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Meminum pil penunda haid itu pada dasarnya adalah tidak ada dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan tidak ada, kami yang belum menemukannya barangkali. Dan subhanallah ada beberapa hukum terkait meminum obat ini. Karena kaidah dasar dalam agama kita adalah hifdzun nafas salah satunya. Yakni menjaga jiwa kita, menjaga nyawa kita, menjaga kehidupan kita. Jadi kalau ditanyakan meminum obat itu apa hukumnya? Hukumnya boleh-boleh saja selama tidak ada dalil pelarangannya. Meminum pil boleh-boleh saja selama tidak ada dalil pelarangannya. Sekarang meminum pil pada saat mau masuk bulan suci Ramadan atau pada saat bulan Ramadannya, kami tidak tahu kapan pastinya diminum pil ini supaya terhenti atau supaya tertunda, delay gitu ya. Jadi delay dulu haidnya, nanti setelah Ramadan kali baru haid. Dan subhanallah meminumnya di saat bulan Ramadan dikatakan jikalau dia adalah orang yang normal mampu untuk menggantinya di luar Ramadan maka hukumnya adalah makruh. Jikalau dia adalah orang yang normal, sanggup menggantinya di luar bulan suci Ramadan, karena haid itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah haid pun adalah untuk membersihkan yang ada di dalam, organ-organ yang ada di dalam, maka subhanallah, jikalau dia adalah orang yang kuat untuk menggantinya di luar bulan suci Ramadan, maka hukumnya adalah makruh. Jikalau dia adalah orang yang khawatir tidak bisa menggantinya di luar bulan suci Ramadan, ya jadi dikatakan saya kalau nggak ada teman buat puasa nggak kuat kayaknya. Ya kalau nggak ngelihat orang tua puasa misalnya atau nggak ngelihat suami puasa atau nggak bareng sama anak-anak puasa, maka dia dibolehkan untuk meminum pil pil penunda haid tadi. Sama ceritanya dengan orang-orang yang berangkat haji. Ya, dia mengumpulkan uang bertahun-tahun ya. Daftar tunggu bertahun-tahun, subhanallah. Pas ke sana, pas datang bulan, ya subhanallah. Jadi tidak maksimal ibadahnya di Mekah dan Madinah. Maka ada yang menyarankan untuk minum yang namanya penunda haid. Dan yang menentukan boleh tidaknya bukan lagi dari segi fikihnya. Sekarang kita masuk dari segi medisnya. Ternyata obat penunda haid itu bisa menyebabkan setelahnya nanti itu bisa menyebabkan pendarahan. Setelahnya nanti bisa menyebabkan siklusnya sudah tidak teratur. Setelahnya nanti bahkan ada yang mengatakan yang dari yang kami baca, informasi yang kami dapatkan bisa menyebabkan tumor juga. Dan subhanallah jikalau sudah menyangkut kesehatan, menyangkut daripada tadi nafas, hifdzun nafas, maka didahulukan yakni menyelamatkan diri sendiri. Toh haid itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dalilnya di segmen awal tadi kami sampaikan, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang haid bukan berarti tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Kata Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktunya orang-orang beristighfar. Maka beristighfarlah di waktu sahur. Apakah orang yang sedang haid tidak boleh istighfar?
Orang yang sedang haid boleh beristighfar, boleh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi hukumnya adalah boleh-boleh saja jikalau itu bisa menyelamatkan nyawa. Tapi kalau sudah menyangkut membahayakan diri sendiri, membahayakan kesehatan, maka kata Al-Qur'an, gantilah di luar bulan suci Ramadan, Anda tetap mendapatkan keutamaan Ramadan, kemuliaan Ramadan, karena wanita haid bukan berarti tidak bisa ibadah sama sekali, dia masih bisa berzikir, dia masih bisa yang namanya mendengarkan Al-Quran, dia masih bisa yang namanya belajar, bisa mendengarkan kajian, masih banyak ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan di bulan suci Ramadan guna mendapatkan keutamaan syahrul Ramadan. Wallahu ta'ala Berarti alam. bisa dibilang selama belum ditemukan dalilnya, pelarangannya berarti Boleh-boleh dibolehkan saja. diminum. Yang penting kita harus memikirkan dulu dari sisi kesehatannya ya Ustaz ya. Betul, iya. Baik, Kalau obatnya tidak membahayakan nyawanya silahkan. baik. Masya Tapi Allah. kalau sudah membahayakan maka jangan. Jangan. Nah Iya. itu harus difikirkan tuh jamaah. Jazakallah khair Ustaz Syam. Terima kasih. Kita